Ciri utama aliran Pantai Kostal adalah baptisan selam dan baptisan roh. Juga dalam peribadatannya, aliran ini memiliki liturgi spontan. Jadi tidak ada aturan pasti tentang bagaimana seharusnya ibadah Pantai Kostal itu berlangsung. Pertumbuhannya yang sangat tidak lepas dari kegiatan penyembuhan, kesetaraan ras, ibadah yang penuh gairah dan emosi, juga semangat penginjilan dan misi-misi. Salah satu gereja beraliran Pantai Kostal yang penuh dengan semangat penginjilan adalah Bethel Temple Cruise. Dari gereja ini ada dua orang misionaris bernama Cornelius Groesbeck dan Richard van Cleveren, seorang berdarah Belanda yang bermigrasi ke Amerika. Kedua misionaris ini membawa semangat Pantai Kostal ke Indonesia pada tahun 1921, dimulai dari Pulau Bali, kemudian masuk ke Jawa, tepatnya Surabaya, dan berlanjut ke Cepu pada tahun 1923. Baptisan Pantai Kostal bertumbuh pesat di Jawa dan mengambil nama De Pinskergemeente in Nederland Indie, yang berarti Jemaat Pantai Kostal di Hindia Belanda. Jemaat bertumbuh pesat bahkan juga dari orang-orang Indonesia sendiri. Pemerintah Belanda mengakuinya secara resmi pada 4 Juni 1924 sebagai perkumpulan yang sah. Penyebaran aliran Pantai Kostal sangat luar biasa dan memenuhi Pulau Jawa, menyebar juga ke pulau-pulau lain di Indonesia. Sampai masuknya pemerintahan Jepang, terjadi pelarangan penggunaan nama-nama berbahasa Eropa. Maka kemudian gereja Pantai Kostal ini berubah nama menjadi Gereja Pantai Kostal di Indonesia atau GPDI. Sampai Indonesia merdeka, GPDI tetap melanjutkan semangat Pantai Kostalnya. Tetapi perpecahan demi perpecahan terus terjadi. Dari GPDI muncul perpecahan-perpecahan gereja seperti GPPS, GPI, GBIS, dan banyak lagi. Kita akan memfokuskan pada perpecahan di tahun 1952. Dua orang pendeta bernama Van Gessel dan Lukas Senduk yang biasa dikenal sebagai Oom Ho merasa tidak puas dengan struktur organisasi GPDI yang kurang mendukung pelayanan di daerah-daerah. Pada tahun itu terpecahlah GPDI dan lahirlah Gereja Bethel Injil Sepenuh atau GBIS. GBIS juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah GBIS yang ada di Surabaya di Jalan Mojopahit yang digembalakan oleh pendeta Girsom Sutopo yang biasa dipanggil Oom Sin. Pada bulan Maret 1955, Oom Sin mengadakan kursus Alkitab yang berfokus pada mata pelajaran tabernakel. Kursus ini adalah untuk hamba-hamba Tuhan. Kursus ini diadakan sepanjang April sampai Oktober dan mendapat tanggapan yang sangat baik, sehingga diadakan lagi di tahun berikutnya. Setelah 2 tahun berjalan, kursus Alkitab di Jalan Majapahit telah melahirkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mendukung pertumbuhan GBIS. Kemudian pada bulan Mei 1957,
hamba-hamba Tuhan GBIS sering mengadakan pertemuan-pertemuan di Jalan Majapahit, Surabaya, dan membicarakan kemungkinan pendirian badan persekutuan baru. Setelah banyak pertemuan, pada tanggal 29 Mei 1957 terjadi pertemuan yang dihadiri lebih dari 70 pendeta, dan malam itu disepakati berdirinya Gereja Bethel Tabernakel. Tanggal 30 Mei, organisasi GBT didaftarkan pada pemerintah dan diakui secara resmi pada 21 Juni 1957. Semua pendeta yang tergabung dalam pertemuan di Jalan Majapahit juga secara otomatis terpisah dari GBIS dan menjadi bagian dari GBT. Demikianlah bagaimana sejarah gereja kita, yaitu GBT bisa ada. Sejarah GBT dan fokus ajarannya dapat kita pelajari dan dalami masing-masing, sebab terlalu panjang bila harus dibahas dalam katekesi mingguan. Semoga dengan mengetahui sejarah gereja kita bisa terus ingat akan semangat Pantekostal dan lebih bersemangat dalam penginjilan. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita sama-sama bagaimana